Filipi 4 ayat 2 dan 3, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Dalam renungan saya sebelumnya, saya sudah sempat menyinggung soal Eudia dan Sintike, di mana mereka berdua adalah dua orang wanita yang betul-betul melayani Tuhan secara maksimal, berjuang bersama-sama dengan Paulus. Tapi dalam bacaan yang kita lihat ini, kelihatannya dua orang perempuan Eudia dan Sintike ini dinasihati oleh Paulus. Eudia kunasihati, Sintike kunasihati. Nah, apa nasihat Paulus di sana? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, mengapa mereka dinasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan? Bisa jadi karena memang mereka berdua tidak sehati dan sepikir. Jadi bayangkan bahwa mereka berdua adalah dua orang Kristen sejati, dua orang yang aktif dalam pelayanan, dua orang yang sangat maksimal dalam pelayanan, tapi rupanya ada hal yang tidak diketahui yang membuat hubungan di antara mereka itu menjadi tidak harmonis. Mereka menjadi tidak sehati, tidak sepikir walaupun sama-sama melayani. Nah, karena itulah maka Paulus bilang, Eudia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir. Bahkan di ayat yang selanjutnya, Paulus berkata, bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Paulus bukan hanya menasihati Eudia dan Sintike untuk sehati. Dia minta tolong orang yang lain, yaitu Sunsugos, untuk menolong Eudia dan Sintike supaya mereka bisa menjadi sehati sepikir. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Paulus mendapatkan informasi atau mengetahui bahwa ada ketidakharmonisan di antara Eudia dan Sintike, ada pertentangan atau ada ketidaksehatian, ketidaksepikiran di kalangan teman-temannya yang sama-sama aktif pelayanan, Paulus tidak mendiamkan begitu saja. Dia berusaha menasihati mereka supaya berdamai, sehati sepikir. Dia juga minta orang lain, Sunsugos, untuk mengupayakan perdamaian di antara Eudia dan Sintike. Disinilah kita harus belajar dari Paulus. Ketika kita melihat orang bertikai, ketika kita melihat orang tidak sehati sepikir, kita mengupayakan perdamaian, mengupayakan kesatuan. Nah, banyak orang sekarang justru sebaliknya, melihat orang bertikai, malah mereka tambah mengadu domba, ngomong sana, ngomong sini, akhirnya konflik makin besar. Paulus adalah orang yang tidak seperti itu. Dia berusaha supaya orang-orang yang bertikai itu kembali sehati sepikir. Dengan kata lain, Paulus itu adalah orang yang membawa damai. Marilah kita meneladani Paulus supaya kita membawa damai di kalangan orang-orang yang bertikai. Tuhan memberkati kita.